You good? Yeah, for you. Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Latihan perdana Timnas Indonesia di Qatar mulus, Jordi Amat diuji coba lawan Iran. Bek sekaligus kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, percaya diri untuk menghadapi uji coba melawan Iran jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipastikan telah tiba di Doha, Qatar, Minggu, 7 Januari 2023, pagi waktu setempat. Setelah tiba di Qatar, tim asuhan Shin Tae-yong sempat beristirahat sebelum menjalani latihan pada sore hari. Jordi Amat dan kawan-kawan menjalani latihan perdana di lapangan Al-Egla 2, Doha, Qatar, pada Minggu, 7 Januari 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi ini menjadi latihan perdana tim Merah Putih setelah sebelumnya menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki sejak 21 Desember 2023. Dia bahkan mengaku perjalanan menuju Qatar tak ada kendala sehingga latihan perdana bisa berlangsung mulus. Kami menjalani pelatihan yang sangat bagus dengan perjalanan penerbangan yang sangat cepat, ujar Jordi Amat dalam keterangan PSSI yang diterima bolasport.com, Senin, 8 Januari 2023. Jadi kondisi kami bagus dan sekarang kami di sini di Doha siap menjalani persiapan, ucapnya. Setelah menjalani latihan perdana, Jordi memuji fasilitas hingga lapangan yang ada di Qatar. Menurutnya, fasilitas di Qatar sangat bagus sehingga semua pemain menjalani persiapan dengan baik untuk melakoni uji coba ketiga. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani uji coba ketiga dengan melawan Iran. Tim Merah Putih akan menghadapi Iran di Qatar pada Selasa, 9 Januari 2024. Uji coba kontra Iran ini akan menjadi laga terakhir tim Merah Putih sebelum berjuang di Piala Asia 2023 dengan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam. Bergabung dalam grup D, Timnas Indonesia akan melawan Iran pada 15 Januari 2024. Tiba di Qatar, Timnas Indonesia langsung gelar latihan perdana. Timnas Indonesia telah tiba di Doha, Qatar, untuk Piala Asia 2023 pada Minggu, 7 Januari 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Anak asuh Shin Tae-yong tiba di Qatar setelah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 21 Desember 2023. Saat berada di Turki, Timnas Indonesia sudah melalui 2 pertandingan uji coba melawan Libya pada Selasa, 2 Januari 2024, dan Jumat, 5 Januari 2024. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 dalam laga di mana pelatih Shin mengutarakan dirinya gunakan untuk melihat kondisi fisik para pemain. Sementara, Ricky Kambuaya CS kembali menelan kekalahan pada pertemuan kedua, kali ini dengan skor 1-2 walau sempat unggul terlebih dulu. Setelah 2 pertandingan uji coba tersebut, masih ada 1 laga uji coba lagi yang akan dijalani, yaitu melawan Iran pada Selasa, 9 Januari 2024. Pada Minggu, 7 Januari 2024, sore waktu setempat, Timnas Indonesia langsung melangsungkan sesi latihan setelah kedatangan mereka di Qatar. Setelah tiba, mereka disambut oleh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar dan sejumlah supporter sebelum menuju ke hotel untuk beristirahat. Setelah rehat sejenak, tim kemudian segera kembali berlatih untuk menghadapi Piala Asia 2023. Menurut pernyataan PSSI, mereka akan melakukan latihan perdana di lapangan Al-Egla 2, Doha, pada sore hari demi beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lapangan. Uji coba melawan Iran, yang berada di peringkat 27 FIFA, menjadi ujian terakhir bagi Timnas Indonesia sebelum memasuki fase grup Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Martin Paes bagikan momen tengah di pesawat, terbang menuju Indonesia untuk urus naturalisasi. Kiper keturunan, Martin Paes, membagikan momen tengah menjalani penerbangan lewat Instastory Instagram pribadinya, Minggu, 7 Januari 2024. Tidak diketahui secara pasti kemana lokasi yang dituju oleh Martin Paes tersebut. Hingga saat ini, Bolasport.com yang sudah menghubungi pihak PSSI masih belum mendapatkan respons. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terang-terangan sedang menunggu kehadiran Tom Haye dan Martin Paes. Untuk Tom Haye, belum lama ini dia sudah datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasinya. Tom Haye merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan kini tengah memperkuat klub divisi pertama Liga Belanda, SC Heerenveen. Tom Haye berseragam SC Heerenveen sejak Januari 2022. Selama memperkuat SC Heerenveen, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 66 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 10 assist. Sementara Martin Paes merupakan seorang kiper yang saat ini membela tim divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Di lain pihak, rombongan skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 sudah tiba di Qatar. Tim asuhan Shin Tae-yong itu telah mendarat di Doha, Minggu, 7 Januari 2024, pagi waktu setempat. Sebelumnya, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Turki dan 2 kali beruji coba melawan Libya. Setelah 2 pekan lebih di Turki, skuad Garuda bertolak ke Qatar. Welcome, coach. Ahlan fi Doha, selamat datang di Doha, tulis akun Instagram KBRI Doha, dalam unggahannya yang menunjukkan kedatangan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di sana. Rekan bakal mendapatkan sambutan hangat saat tiba di Qatar pada pagi ini, Minggu, 7 Januari 2023. Hal itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Qatar, Ali Murtado. Seperti yang diketahui, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, akan berjuang di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dalam turnamen itu, Timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit, yakni grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Persiapan pun telah dilakukan dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki. Namun, kini rombongan Timnas Indonesia sudah meninggalkan Turki untuk segera ke Qatar. Jelang mendaratnya Elkan Bagot dan kawan-kawan di Qatar, Ali Murtado mengatakan akan ada penyambutan yang digelar 2 kali saat tim asuhan Shin Tae-yong tiba. Menurut pemaparan Ali Murtado, kedatangan Timnas Indonesia memang sudah dinantikan masyarakat tanah air yang berada di Qatar, ada penyambutan. Dubes ke bandara dan supporter di hotel, kata Ali Murtado kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Minggu, 7 Januari 2023, dia mengatakan ada sekitar 200-an supporter yang akan menyambut Timnas Indonesia. Itu berdasarkan data yang saat ini sudah tercatat oleh pihaknya, kalau di hotel, sekitar 200 supporter, katanya. Sementara itu, media officer PSSI Bandung Saputra mengatakan timnya malam ini waktu Turki akan menuju ke Qatar. Timnas Indonesia pun akan menempuh perjalanan udara untuk ke sana dan berganti sekali pesawat, berangkat ke bandara dari hotel pukul 18.50, waktu Turki. Antalya ke Istanbul, flight jam 20.55 dengan Turkish Airlines TK2421. Istanbul ke Doha, flight jam 1.30 dengan Turkish Airlines TK782, kata Bandung, Sabtu 6 Januari 2023 kemarin. Jumlah pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 dapat sorotan. Namun, dibanding dengan Timnas Malaysia, jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia tergolong sedikit. Beberapa waktu lalu, para pemain Timnas Indonesia kompak menyampaikan pesan di media sosial. Mereka meminta publik untuk tidak lagi membedakan pemain naturalisasi dengan lokal. Di skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, ada 7 pemain dengan status naturalisasi. Elkan Bagot tidak masuk daftar. Sebab, Bagot menjadi WNI bukan lewat naturalisasi melainkan memilih jadi WNI. Justin Hubner jadi pemain naturalisasi paling baru di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Hubner baru rampung pada awal Desember 2023 lalu.
Jika 7 pemain naturalisasi di timnas Indonesia dianggap banyak, maka yang terjadi di Malaysia adalah banjir pemain naturalisasi. Sebab, ada 14 pemain dengan status naturalisasi di skuad Harimau Malaya. Malaysia punya pemain naturalisasi yang tidak punya darah lokal sama sekali. Natso Insa adalah contohnya. Bersama sang adik, Kiko Insa, dia pindah warga negara dari Spanyol ke Malaysia. Dua negara ASEAN lain yang tampil di Piala Asia 2023, Thailand dan Vietnam, juga punya naturalisasi. Vietnam punya 1 pemain naturalisasi yakni kiper Philip Nguyen. Sedangkan, Thailand punya Elias Dolah dan Nicholas Mickelson. Lawan Libya Jilid 2, Timnas Indonesia usung formasi 3-5-2 tanpa Shane Patinama. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 3 pemain belakang saat melawan Libya, Jumat, 5 Januari 2024, ini. Laga Timnas Indonesia versus Libya bakal digelar Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi kesempatan bagus bagi skuad Garuda untuk membalas kekalahan 0-4 pada pertemuan pertama. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto telah mengkonfirmasi bahwa Shane Patinama saat ini masih berada di Belanda lantaran menjenguk ibunya yang jatuh sakit. Shane belum kembali ke TC Timnas Indonesia, ujar Nova Arianto saat dihubungi Tribun News, Kamis, 4 Januari 2023. Jadi kemungkinan tidak akan tampil melawan Libya, sambungnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong diprediksi akan memainkan skema 3 back. Sebelumnya Shin Tae-yong telah melakukan eksperimen yang cukup ekstrim pada pertandingan melawan Libya kemarin. Juru taktik asal Korea itu memainkan duet back tengah dan juga memasang pemain di luar posisinya. Diprediksi Shin Tae-yong akan memakai formasi 3-5-2. Formasi ini sudah sering dipakai oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dengan formasi 3-5-2 pun diharapkan Timnas Indonesia mampu mendominasi dan penguasaan kontrol permainan baik-baik. Selain itu, formasi tersebut juga akan membuat pertahanan Garuda lebih kuat, karena akan memiliki pemain lebih banyak di zona bertahan. Dalam pola 3-5-2, posisi penjaga gawang Garuda akan dipercayakan kepada Hernando Ari, diprediksi Shin Tae-yong akan memakai formasi 3-5-2. Formasi ini sudah sering dipakai oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dengan formasi 3-5-2 pun diharapkan Timnas Indonesia mampu mendominasi dan penguasaan kontrol permainan baik-baik. Selain itu, formasi tersebut juga akan membuat pertahanan Garuda lebih kuat, karena akan memiliki pemain lebih banyak di zona bertahan. Dalam pola 3-5-2, posisi penjaga gawang Garuda akan dipercayakan kepada Hernando Ari. Pemain Chelsea Ian Maatsen jadi pemain grade A, yang siap perkuat Timnas Indonesia. Sejumlah nama pesepak bola top yang memiliki keturunan Indonesia ramai disebut-sebut bakal memperkuat Timnas Indonesia. Nama-nama ini muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain grade A yang membela salah satu klub top Eropa berkeinginan memperkuat Timnas Indonesia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Karena Hamdan Hamedan tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, media-media di tanah air hingga akun sepak bola di media sosial mulai berspekulasi perihal siapa pemain yang dimaksud Hamdan. Nama-nama seperti Emil Audero, Inter Milan, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, muncul ke permukaan. Nama-nama ini muncul karena mereka membela klub-klub top Eropa. Pemain yang memiliki 14 penampilan bersama Chelsea musim ini juga memiliki darah Indonesia. Ian Maatsen punya darah Indonesia dari pihak ibunya. YG masih punya darah etnis asli Indonesia, tulis akun media sosial yang kredibilitasnya tak perlu diragukan lagi soal pemain keturunan, FT_IDN.